Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani, NIM 18058163, jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi. Pada kali ini saya melaksanakan tugas psikologi sosial, yaitu membahas mengenai hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal menurut Sarwono yaitu hubungan di dalamnya terdiri dari dua individu atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola dan intensitas yang relatif konsisten. Di dalam hubungan interpersonal terdapat suatu proses yang dimulai dengan ketertarikan interpersonal atau pribadi. Dapat disimpulkan bahwa hubungan interpersonal yaitu hubungan antara dua orang atau lebih yang saling ketergantungan dan di dalamnya memiliki perasaan antara satu dengan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari hubungan interpersonal. Yang pertama, itu dapat membantu pemenuhan kebutuhan fisik dan mental. Yang kedua, membuat seorang merasa seimbang dan sehat secara mental. Yang ketiga, membantu melewati masa-masa sulit karena Anda mengetahui bahwa orang-orang dalam hubungan tersebut akan memberikan dukungan. Yang keempat, itu berfungsi sebagai jaringan pendukung karena adanya rasa saling percaya. Yang kelima, yaitu saling mempengaruhi satu sama lain untuk menolong mencapai suatu tujuan. Manfaat selanjutnya yaitu dapat saling menjadi arah, panutan, dan refleksi diri sehingga membantu melihat lebih jelas saat melakukan sesuatu. Selanjutnya itu pemberian semangat. Yang selanjutnya dapat membantu menemukan dan meraih tujuan hidup. Yang terakhir yaitu membantu bertahan dalam menjalani kehidupan. Hubungan interpersonal memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu arus pesan dua arah. Artinya tidak ada yang dianggap lebih menggurui dan arus pesan dua arah ini secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu adanya suasana informal. Artinya kondisi tidak kaku dalam hubungan. Namun hubungan ini lebih bersifat pendekatan secara individu yang bersifat bertemanan dan kekeluargaan. Yang ketiga yaitu umpan balik segera. Artinya di sini pelaku dapat mengetahui umpan balik yang disampaikan dengan segera, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat yaitu orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Interpersonal memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu hubungan keluarga, yang kedua hubungan persahabatan, yang ketiga hubungan romantis, yang keempat hubungan kerja, yang kelima yaitu hubungan platonik. Yang pertama yaitu hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan hubungan interpersonal yang dibangun oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan melalui pernikahan. Contohnya seperti orang tua, anak, istri atau suami, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan yaitu hubungan interpersonal yang terjadi tanpa syarat, di mana para individu terlibat atas kemauannya sendiri. Tidak ada formalitas di dalam hubungan ini dan individu saling menikmati antara satu dengan yang lainnya. Hubungan romantis yaitu hubungan interpersonal yang ditandai dengan adanya perasaan tertarik, gairah, keintiman, kepercayaan, dan rasa hormat. Individu yang terlibat dalam hubungan romantis umumnya terikat satu sama lain dan memiliki ikatan khusus. Dapat kita ambil contoh yaitu mengenai percintaan antara selebriti Atta Halilintar dan Aurel yang akan melangsungkan pernikahannya. Selanjutnya yaitu hubungan kerja atau profesional, yaitu hubungan interpersonal yang terjalin karena berada dalam organisasi yang sama. Individu yang terlibat di dalamnya juga disebut dengan rekan kerja atau kolega. Yang selanjutnya yaitu hubungan platonik, yaitu hubungan antara dua individu tanpa perasaan intim pada satu sama lain. Hubungan ini dapat ditemukan pada orang-orang yang berhubungan sebatas kenalan atau teman tanpa ketertarikan lebih. Dapat dicontohkan juga orang yang memiliki perasaan satu sama lain tetapi menghindari perasaan tersebut memilih untuk tidak bersama. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan interpersonal, yang pertama yaitu internal yang berasal dari diri individu, yang selanjutnya yaitu eksternal yang berasal dari luar individu.
faktor internal. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk berinteraksi. Menurut McClellan, kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di mana seorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dengan kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, dan lain sebagainya. Seorang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, berusaha untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan agar dia disukai, diterima oleh masyarakat, serta cenderung memilih bekerja sama dengan orang yang mementingkan keharmonisan dan kekeluargaan. Interaksi sangat penting diperlukan dalam hubungan interpersonal, karena di sanalah orang bisa lebih mengenal lebih dalam. Yang kedua yaitu pengaruh perasaan. Dengan adanya interaksi-interaksi, membuat kita semakin kenal dan memunculkan humor-humor antara satu dengan lain yang memiliki kenyamanan, sehingga perasaan itu muncul. Akhirnya hubungan interpersonal dapat terjadi. Faktor eksternal terjadinya hubungan interpersonal yang pertama yaitu kedekatan. Orang cenderung menyenangi mereka yang berdekatan, seperti berdekatan tempat tinggal, sekolah, ataupun tempat kerja. Dengan kegiatan yang berdekatan atau tempat tinggal yang berdekatan membuat mereka saling bertemu dan akhirnya mereka pun akrab. Terjadilah hubungan interpersonal tersebut. Yang kedua yaitu daya tarik fisik. Penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat dan mudah didapat. Daya tarik fisik juga dapat mempengaruhi kepribadian pemiliknya. Biasanya orang dengan melihat penampilan fisik seseorang akan tiba-tiba memunculkan perasaan yang berbeda dari biasanya. Dan di sanalah hubungan interpersonal pun mulai muncul. Tiga yaitu kesamaan. Kita cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam hal sikap, nilai, minat, latar belakang, dan kepribadian. Dengan adanya kesamaan tersebut membuat kita nyaman satu sama lain, dan akhirnya pun kita mengakrabkan diri dengan dia sehingga terjadinya hubungan interpersonal tersebut. Yang selanjutnya itu kemampuan. Kita cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kita, bahkan daripada orang lain. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi keuntungan kepada kita. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah, memberi nasihat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang yang memiliki kemampuan lebih banyak disukai daripada sebaliknya, yaitu kesukaan secara timbal balik. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketertarikan kita kepada orang lain yaitu bagaimana orang tersebut menyukai kita. Secara umum, kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang tidak menyukai kita. Hubungan timbal balik merupakan hubungan suatu yang kompleks. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa orang menyukai seorang yang menyukai dirinya, bahkan ketika rasa suka itu tidak secara langsung timbal balik. Ada beberapa faktor penting yang bisa menimbulkan terjadinya hubungan interpersonal, yaitu faktor saling membutuhkan. Hubungan interpersonal terjadi karena sesama individu saling membutuhkan informasi, pengajaran, nasihat, bantuan, dan pengertian dari orang lain. Satu contoh kasus dari hubungan interpersonal yaitu terjadi pada hubungan kerja, yang dimana seorang karyawan memiliki permasalahan hubungan interpersonal di dalam perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Permasalahannya yaitu kurangnya terpeliharanya kepedulian, sikap terbuka, dan kedekatan antar rekan kerja. Karyawan tersebut merasa tertekan, merasa serba kaku dan ketakutan jika terlihat ada yang berdiskusi, sehingga masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya. Karyawan tersebut merasa tertekan walaupun gaji yang diperoleh cukup tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa bukan gaji tinggi yang memberikan kenyamanan seseorang, namun kualitas dari hubungan interpersonal tiap rekan kerjalah yang menciptakan situasi atau lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung seseorang karyawan dalam menjalani
aktivitas kerja di dalam suatu perusahaan. Dapat terlihat bahwa hubungan interpersonal itu sangat penting bagi individu ataupun kelompok lain agar terciptanya kenyamanan antara satu dengan yang lainnya. Tidak seperti pada kasus tersebut, terlihat bahwa karyawan tersebut tertekan dengan sikap dari teman-teman atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga membuat dia tidak nyaman dan terlihat bahwa hubungan interpersonal dalam pekerjaan tidak berjalan dengan baik. Dalam kasus ini juga perlu keterbukaan antara satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan agar satu sama lain menjadi tenang, nyaman, dan bersenang-senang dalam melaksanakan pekerjaan di kantor tersebut. Sekian dari penjelasan saya ucapkan Assalamualaikum